Jackson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore seluruh rekan-rekan media yang kami hormati dan banggakan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media, baik cetak dan elektronik, bahwa pada hari ini kami akan menyampaikan konferensi pers dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, karena pada hari ini saya mendampingi Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia dalam rangka kunjungan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Rekan-rekan media sekalian, rekan-rekan baru saja melihat proses beberapa tersangka yang dibawa untuk dilaksanakan penahanan di rutan. Hari ini kami ingin menyampaikan bahwa kami ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI tahun 2013-2019. Rekan-rekan sekalian, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus hari ini khusus untuk LPEI telah memanggil 10 orang saksi. Dari 10 orang saksi, 8 orang hadir untuk dilakukan pemeriksaan dan 2 orang tidak hadir karena sakit. Rekan-rekan, kami ingin menyampaikan dari ke-8 orang saksi tersebut, tim penyidik telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI tahun 2013 dan sampai dengan 2019. Adapun kelima orang tersangka kami sampaikan yaitu AS, inisial AS, selaku Direktur Pelaksana 4 atau Komite Pembiayaan dan selaku pemutus awal sampai dengan akhir grup walet serta selaku Direktur Pelaksana 3 LPEI periode 2016 dan selaku Komite Pembiayaan atau pemutus grup Johan Darsono. AS ditetapkan berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor print 13/F.2/FD.2/06/2021 tanggal 24 Juni 2021, junto nomor print 37.A/Fd.2/08/2021 tanggal 18 Agustus 2021, junto surat penetapan tersangka hari ini tanggal 6 Januari dengan nomor TAP 01-FD.2/FD.01/2022. Untuk tersangka AS, dalam rangka mempercepat penyidikan, kelima orang tersebut, khusus tersangka AS, dilakukan penahanan di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Agung, selama 20 hari ke depan, terhitung hari ini 6 Januari 2022, sampai dengan tanggal 25 Januari 2022. Kemudian tersangka kedua dengan inisial FS. FS selaku Kepala Divisi Pembiayaan UKM 2015 sampai dengan 2018.
Berdasarkan penyidikan ini, berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 02-F-2-FD-2-01-2022 tanggal 6 Januari 2022, junto surat penetapan tersangka nomor TAP 02-FD-2-FD-01-2022 tanggal 6 Januari 2022. Terhadap tersangka FS juga dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, yaitu tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya yang ketiga adalah tersangka dengan inisial JAS. JAS selaku Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil LPEI Surakarta periode 2016 berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor Prim 03-F-2-FD-1-01-2022 tanggal 6 Januari 2022, junto surat penetapan tersangka nomor TAP 03-F-2-FD-1-01-2022 tanggal hari ini 6 Januari 2022. Untuk tersangka JAS juga dilakukan penahanan berdasarkan surat penahanan Direktur Penyidikan pada Jampisus nomor 03-FD-2-FD-1-2022 tanggal 6 Januari 2022 selama 20 hari ke depan terhitung 6 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2022 di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya untuk tersangka keempat, yaitu dengan inisial JD, selaku Direktur PT Mon Dreams Indonesia. Berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 04-FD-2-01-2022 tanggal 6 Januari 2022, junto surat penetapan tersangka nomor TAP 04-FD-2-01-2022 tanggal 6 Januari 2022. Terhadap tersangka JD, penyidik juga melakukan penahanan 20 hari ke depan sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai 25 Januari 2022 di Rumah Tahanan Negara Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 04-FD-2-01-2022 tanggal 6 Januari 2022. Kemudian tersangka kelima dengan inisial S. Saudara S adalah selaku Direktur PT Jasa Mulia Indonesia, PT Mulia Wallet Indonesia, dan PT Borneo Wallet Indonesia berdasarkan surat perintah penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 05-FD-2-01-2022 tanggal 6 Januari 2022. Junto pada hari ini S dilakukan juga
penetapan tersangka dengan tab tersangkanya tab 05 F.2 garis miring FD.2 garis miring 01 garis miring 2022 tanggal 6 Januari 2022. Terhadap tersangka S juga penyidik melakukan penahanan selama 20 hari sejak 6 Januari 2022 sampai dengan 25 Januari 2022 di Rumah Tahanan Negara Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka S dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor 05 garis miring F.2 garis miring FD.2 garis miring 01 garis miring 2022 tanggal 6 Januari 2022. Kami ulangi bahwa terhadap kelima tersangka dilakukan penahanan, 3 di Rutan Salemba Kejaksaan Agung dan 2 orang di Rutan Salemba Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Rekan-rekan sekalian, kami ingin menyampaikan kasus posisi singkat dari terhadap kelima tersangka tersebut. Yang pertama, bahwa LPEI dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional telah memberikan pembiayaan kepada para debitur tanpa melalui prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan perkreditan LPEI sehingga berdampak pada meningkatnya kredit macet atau non-performing loan pada tahun 2019 sebesar 23,39% dan berdasarkan laporan keuangan LPEI per 31 Desember 2019, LPEI mengalami kerugian tahun berjalan sebesar 4 triliun 700 miliar rupiah. Kemudian LPEI dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada 8 grup terdiri dari 27 perusahaan tanpa melalui prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan tidak sesuai dengan aturan kebijakan perkreditan LPEI dan sesuai laporan sistem informasi manajemen risiko pembiayaan dalam posisi kolektibilitas 5 atau macet per tanggal 31 Desember 2019, yaitu yang pertama, grup wallet terdiri dari 3 perusahaan, yaitu CV Mulia Wallet Indonesia, di mana awal memperoleh pembiayaan sebesar 90 miliar rupiah dan kemudian di take over ke PT Mulia Wallet Indonesia sehingga jumlah pembiayaan sebesar 175 miliar rupiah. Kemudian dari grup wallet itu karena 3 perusahaan, perusahaan kedua adalah PT Jasa Mulia Indonesia memperoleh pembiayaan 276 miliar rupiah. Ketiga untuk PT Borneo Wallet Indonesia memperoleh pembiayaan 125 miliar rupiah. Bahwa untuk grup wallet, total fasilitas pembiayaan yang diberikan LPEI sebesar 576 miliar rupiah. Dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka penyidik menetapkan tersangka sebagai berikut, yaitu AS, bagaimana tadi kami sampaikan, selaku Direktur Pelaksana 4 atau Komite Pembiayaan dan selaku pemutus awal sampai dengan akhir grup wallet. Kedua, FS, selaku Kepala Divisi Pembiayaan
UKM 2015-2018, dan S selaku Direktur PT Jasa Mulia Indonesia, kemudian PT Mulia Walet Indonesia, dan PT Borneo Walet Indonesia. Kemudian yang kedua adalah grup Johan Darsono, terdiri dari 12 perusahaan, yaitu PT Kemilau Kemas Timur menerima pembiayaan sebesar 200 miliar rupiah. Kemudian CV Abayagiri Timur menerima pembayaran sebesar 15 miliar rupiah. Selanjutnya CV Multi Mandala menerima pembiayaan sebesar 15 miliar rupiah. Selanjutnya CV Prima Garuda menerima pembiayaan sebesar 15 miliar rupiah. Selanjutnya CV Inti Makmur menerima pembiayaan sebesar 15 miliar rupiah. PT Permata Sinita Kemasindo menerima pembiayaan sebesar 200 miliar rupiah. Kemudian PT Summit Paper Indonesia menerima pembayaran 199 miliar 600 juta rupiah. Selanjutnya PT Elite Paper Indonesia menerima pembayaran sebesar 200 miliar rupiah. Kemudian PT Everbliss Packaging Indonesia menerima pembiayaan sebesar 200 miliar rupiah. Kemudian PT Mount Dreams Indonesia menerima pembiayaan sebesar 645 miliar rupiah. Selanjutnya adalah PT Gunung Geliat menerima pembiayaan sebesar 30 juta US dollar atau ekuivalen dengan kurs 11.500 sehingga senilai 345 miliar rupiah. Dan terakhir PT Kertas Basuki Rahmat menerima pembiayaan sebesar 45 juta US dollar atau ekuivalen dengan kurs Indonesia 11.500 sehingga senilai 460 miliar rupiah. Bahwa untuk grup Johan Darsono, total fasilitas pembiayaan yang diberikan LPEI sebesar lebih kurang 2 triliun 100 miliar rupiah. Dari perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka penyidik menetapkan tersangka yaitu JAS selaku Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta periode 2016, kemudian AS selaku Direktur Pelaksana 3 LPEI periode 2016, dan selaku Komite Pembiayaan atau pemutus dari grup Johan Darsono. Kemudian adalah JD selaku Direktur PT Mount Dreams Indonesia. Kemudian terhadap perbuatan melawan hukum dari perhitungan sementara, penyidik mengakibatkan kerugian negara kurang lebih 2 triliun 600 miliar rupiah. Dan saat ini masih dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI. Rekan-rekan sekalian, perbuatan pada tersangka sebagaimana diatur dan diancam sebagai pidana primer yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiarnya pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Rekan-rekan, sebelum dilakukan penahanan terhadap para tersangka tersebut, para tersangka telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen, dan hasilnya kelima orang tersangka tersebut dinyatakan sehat dan negatif COVID-19. Demikian kira-kira rekan-rekan sekalian konferensi pers kami yang kami sampaikan dari Pusat Penerangan Hukum yang kami siarkan dari wilayah Jambi pada hari ini tanggal 6 Januari 2022, dan kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Cheers.